Permasalahan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2019. Pada tahun 2019, ada banyak permasalahan yang ditemui dalam perekonomian Indonesia. Masalah-masalah ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tak mencapai target pemerintah dalam APBN yang sebesar 5,3%. Kementerian Keuangan meramal ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh sebesar 5,05%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, proyeksi tersebut sejalan dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi global yang kian menurun. Ekonomi dunia tahun ini diramal hanya akan tumbuh 3%, level terendah sejak krisis finansial global pada 2008 silam, dan jauh di bawah proyeksi awalnya yang sebesar 3,7%. Berikut adalah masalah-masalah ekonomi yang dihadapi di Indonesia pada tahun 2019. Yang pertama, tren konsumsi rumah tangga menurun. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal 3 2019 ini tercatat sebesar 5,01%. Padahal pada kuartal sebelumnya, pertumbuhan konsumsi mencapai 5,17%. Beberapa komponen dalam konsumsi rumah tangga yang mengalami penurunan dari kuartal sebelumnya adalah komponen perumahan dan perlengkapan rumah tangga sebesar 1,07% dari kuartal sebelumnya menjadi 4,55%. Selain itu, ada juga pencatatan penurunan lain untuk komponen transportasi dan komunikasi sebesar 0,34% dari kuartal sebelumnya sehingga menjadi 4,35%. Arif Budimanta menilai meskipun ekonomi masih tumbuh, tetapi realisasi data pertumbuhan terbaru ini menjadi peringatan bahwa perekonomian nasional telah menghadapi problem struktural hingga belum mampu tumbuh cepat seperti yang diinginkan Presiden Jokowi ini di atas 7%. Selain itu, ekonomi nasional berburuk dengan kondisi ekonomi global yang menambahkan risiko ketidakpastian yang meningkat dunia. World Economic Forum dalam mengatakan dunia Inggris pada saat perkembangan menurunkan posisi Indonesia sebanyak 5 peringkat dari posisi total dari 50. Terdapat 12 indikator atau pilar yang menjadi pencapaian di EF masing-masing diskor dalam skala 0 sampai 100. Semakin besar skornya maka semakin berat dari naik pada indikator tersebut. Dari 12 pilar Indonesia mengalami penurunan skor pada 5 pilar. Pertama, pilar aposit TIK yang hanya terdapat skor 55,4. Kedua, pilar kesehatan juga mengalami penurunan dengan skor 70,8. Dikasih juga Indonesia terhitung hanya 62,7 tahun. Ketiga, pilar perempuan SDM juga menurun dengan skor 64. Penurunan terlihat pada indikator kemampuan, skala lulusan kemampuan indikator kemampuan psikologis dan kesehatan mendapatkan rendah dan berhasil. Keempat, penurunan pada pilar masa pendapatan dengan skor mekanisme hubungan kecil. Indikator perbandingan bayaran dan produktivitas tarif pajak tenaga kerja, fleksibilitas penentuan upah, dan kebijakan pajak tenaga kerja yang berlaku saat ini menjadi beberapa penyebabnya. Kelima, daya saing Indonesia juga menurun pada pilar produksi pasar. Indikator yang menyebabkan penurunan adalah efek distorsi kebijakan pajak dan kompetisi bersaing, dominasi pasar, dengan tarif barrier, serta kompleksitas tarif pada produk Indonesia. Indonesia meraih skor tinggi pada pilar stabilitas makroekonomi dengan nilai 90 dan angka pasar dengan nilai 82,4. Dana desa bermasalah. Kementerian Keuangan akan memberikan
Pembukuan ini dilakukan kembali menurut proses verifikasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri terkait desa yang bermasalah, termasuk dugaan adanya desa fiktif. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kamko Astera Primanto pasti mengatakan Kamko masih menunggu pemeriksaan Kemendagri terkait jumlah desa fiktif yang menerima kekucuran dana desa dari pemerintah pusat. Pembukuan akan dilakukan pada penyaluran dana desa tahap ketiga kepada desa-desa sesuai hasil identifikasi dari Kemendagri data Astera Selasa. Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Mendagri Beni Irawan mengatakan pihaknya masih fokus melakukan validasi desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Jauh ini, Mendagri menemukan 4 desa yang terbukti melakukan kesalahan administrasi, yaitu Desa Maluku Utama, Kecamatan Latomas, Desa Telur Roma, Kecamatan Anggaberi, Desa Riau, Kecamatan Rota, dan Desa Napoha, Kecamatan Napoma. Ia memastikan pemeriksaan masih terus berlanjut sehingga ada kemungkinan jumlah desa temuan yang bermasalah bertambah. Dan kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi digital rendah dan kurangnya perlindungan pemerintah. Indonesia diprediksi menjadi negara terbesar dalam pertumbuhan ekonomi digital di Asia. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menargetkan ekonomi digital akan berkontribusi pada PDB mencapai 730 triliun rupiah pada tahun 2025. Sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan kesiapan dan perlindungan pemerintah terhadap ekonomi digital. Salah satu bukti, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melaporkan aduan terkait ekonomi digital merupakan yang terbanyak dalam 3 tahun. Pengaduan yang terkait ekonomi terbesar berkisar 16% hingga 20% dari total komoditas pengaduan yang diterima YLKI. Hal itu disebabkan kurangnya literasi perlindungan dari pemerintah. Pengaduan itu berupa transaksi produk e-commerce dan pinjaman online, ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam siaran pers 2012. Literasi digital masyarakat Indonesia masih rendah, merupakan salah satu pendorong banyaknya laporan konsumen. Masyarakat Indonesia dinilai belum mampu memberikan prinsip kehati-hatian perlindungan data pribadi atau PDP. Salah satunya masalah belum adanya Undang-Undang PDP. Selain itu, rancangan peraturan pemerintah RPP tentang transaksi perdagangan melalui sistem elektronik TPMSE juga masih belum menunjukkan penyelesaian. Kedua regulasi itu diungkapkan Tulus sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, YLKI mendesak pemerintah segera mengesahkan kedua aturan. Penerimaan pajak jauh dari target. Akhir tahun 2019 tinggal menghitung jam. Artinya, batas waktu otoritas pajak mengejar penerimaan negara semakin sempit. Mampukah Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menambal penerimaan pajak sebesar 311 triliun? Berdasarkan Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak sampai dengan 26 Desember 2019 baru mencapai 80,29% dari target akhir tahun sebesar 1.577,6 triliun. Artinya, pemerintahan pajak baru sekitar 1.266,65 triliun. Dengan target tersebut, otoritas pajak harus bergegas mengejar sekitar 19% dari total target ujung tahun 2019. Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa perlemahan ekonomi global yang berdampak ke dalam negeri membuat realisasi penerimaan pajak meleset dari target yang ditetapkan. Pencapaian penerimaan pajak sampai dengan November 2019 yang baru 72% dari target sudah mencerminkan kegelisahan pemerintahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.